Emang ini menurut saya kisah yang sangat luar biasa. Raim dan Komang ini menjalani sebuah kisah yang sangat luar biasa, dan saya juga jujur aja punya rasa khawatir, rasa takut apakah, karena kan ini mengangkat kisah nyata, drama kisah nyata, apakah Raim dan Komang akhirnya akan suka karya ini atau tidak. Dari waktu mulai editing saya ajak untuk kita ini apa segala macam, datanglah nontonlah, tidak bersedia sampai terakhir waktu kita tes di CP di gedung ini, lain mau datang, PD juga datang, tapi ya udahlah hari ini. Dan tadi saya menanti reaksinya, dan jujur keharuan saya dengan karya ini bukan karena karya ini baik yang selalu bermanfaat, tapi juga keharuan saya dengan karya ini adalah karya ini bisa mendekatkan kita dalam kita mengatasi begitu banyak perbedaan yang bisa terjadi. Perbedaan itu banyak, dalam satu keluarga pun ada perbedaan, banyak sekali perbedaan. Tapi tentunya dengan niat yang tulus dan cinta, insya Allah kita bisa mempersatukan perbedaan itu menjadi sebuah energi yang positif. Komang, seperti kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah dan hikmat yang untuk kita jalani ibadah kita. Biasanya di akhirnya, di ujungnya ada perayaannya. Nah, rayakanlah bersama keluarga ini di Lebaran dengan film Komang. Kita berkomang-komang dan kita bisa merasakan indahnya kembali ke keluarga, menemukan cinta yang sejati. Terima kasih. Tantangannya ya, itu membawa alat berat dan alat-alat equipment ke sana itu cukup berat ya. Kita cukup bawanya berhari-hari kita naik perahu ke sana. Dan itu effort yang besar dari tim, kru tentunya, dan cast juga semua kerja keras yang sangat memuaskan lah hasilnya. Itu sih. Jadi kenapa saya bajunya nih bunganya lebih besar dari yang lain? Iya. Karena sejujurnya saya sangat terbunga-bunga dengan itu. Iya, makasih Om. Saya udah sendiri desainnya Om, biasanya Om paling kena ya Pak. Iya, jadi perjuangannya juga besar, Yes. hasilnya juga maksimal. Jadi ini bentuk komitmen yang luar biasa dari Star Vision untuk memfasilitasi cerita yang Betul. disuguhkan dari film Komang ini ya. Betul. Saya rasanya masih deg-degan sebenarnya sampai sekarang. Saya tadi malam saya tidur jam 3 karena saya nggak bisa tidur, benar-benar gelisah membayangkan nih gimana ya nanti preskon, kira-kira tanggapannya seperti apa, terutama dari Raim sama Ade, karena saya merasa tanggung jawab terbesar saya adalah menjaga secara utuh dan secara jujur karakternya Raim dan Ode gitu. Itu tanggung jawab paling besar saya, Raim dan Komang, sorry. Dan jadi ketika saya, sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana ketika ini dijadikan sebuah film lebar dalam 2 jam, sedangkan perjalanan cinta mereka 7 tahun gitu. Memperjuangkan kisah cintanya selama 7 tahun dan harus disingkat selama 2 jam tuh sulit sekali untuk bisa memberikan porsi di mana karakter tersebut kita kasih ruang untuk mengekspresikan emosinya, dan di mana saatnya kita harus balik ke scene selanjutnya gitu. Itu sebenarnya salah satu tantangan terbesar. Dan juga bagaimana ketika kita menciptakan sebuah karakter, kan pasti tentunya juga kalau misal ini kan karakter yang sudah ada, jadi kita harus secara utuh menceritakan sesuai dengan apa yang kronologi yang terjadi di kehidupan mereka gitu. Tapi tentu saja saya juga sebagai director harus bisa memberikan sedikit bumbu-bumbu yang bikin teman-teman yang nonton juga ikutan gemes gitu. Nah, untuk memberikan bumbu tersebut dan porsinya, dan juga menjaga supaya tetap tidak keluar dari karakter aslinya, itu juga salah satu tantangan terbesar gitu. Tapi alhamdulillah Raim dan Ade juga
Komang juga kita banyak banget ngobrol, dan saya juga di sini saya berkali-kali ngomong saya paling bawel sama Raim, karena Raim kadang suka malas baca skrip. Jadi saya suka bilang, Raim baca ya. Saya karena saya tanggung jawab saya besar sekali. Raim yang mana? Raim yang ini. Rahim. Raim punya. Saya bilang tolong bantu saya soalnya saya khawatir kalau misalnya jangan sampai apa yang saya bayangkan dan yang saya translasikan itu ada yang miss atau ada yang salah gitu. Saya nggak mau salah karena ya orangnya ada gitu di sini kan. Jadi ya alhamdulillah Raim juga banyak banget ngasih masukan. Komang juga kita benar-benar ketemu seharian sama Komang, ngobrol panjang lebar sambil sunsetan di apartemennya Raim gitu, dan ya akhirnya bisa saya senang mereka happy dengan hasilnya. Kalau untuk Ode dan Ade kita banyak melakukan pendalaman karakter justru ketika syuting, karena kan waktu persiapannya sedikit gitu. Jadi setiap kita lagi syuting break atau mau mulai masuk ke adegan baru itu saya pasti ngajak mereka untuk ngobrol lagi, untuk dan tidak hanya ngobrol soal adegan doang, tapi juga ngobrolin soal hidupnya mereka juga gitu, dan bagaimana caranya supaya apa yang disampaikan oleh mereka secara emosi bisa tersampaikan dengan jujur, dan juga mereka bisa memahami secara utuh rasanya kehilangan, rasanya memperjuangkan cinta, rasanya berkorban untuk cinta, berkorban untuk mimpi gitu. Jadi kita banyak banget yang ngobrol dan diskusi di set gitu. Jujur waktu pertama ditawarin itu lumayan ada pressure ya, karena kan lagunya tuh viral banget, terus kayak gimana caranya cerita ini untuk paling tidak secara mood dan emosi itu bisa mewakili dari lagunya gitu. Tapi pas berproses sama Raim sama Mbak Naya, ternyata aku cukup terbantu karena memang cerita kisah cintanya sendiri udah sangat manis. Jadi aku tinggal mendevelop aja gitu untuk menjadikan ini sebuah cerita yang lebih utuh lagi. Komang dulu deh, ada yang kau mau bilang apa? Silakan Komang. Itu seperti kita nonton kisah sejarah yang manis, tapi yang diceritakan itu kisah kita sendiri gitu. Dan juga saya mau terima kasih sama Star Vision dan kru yang terlibat sudah mau menceritakan kisah kita yang sederhana ini. Bagus, lumayan. Tadi nama judul film yang kau nonton barusan tadi, ini tadi subuh masih saya cium, masih menyediakan sahurnya kami. Saya selalu bilang ke teman-teman, ke Keisha terutama, jodohmu itu bukan yang menemanimu saat buka puasa, tapi yang bangun bersamamu, temani sahurmu. Itu dia. Iya. Pas yang kau nonton tadi Ode kirim dupa setiap saat, itu bukan film, masih terjadi sampai hari ini. Yang kau lihat mertuanya Ode bikin Jumat berkah ke masjid, bukan film, masih terjadi setiap Jumat di masjid kami. Papa Roy sini paling pintar dapat kalimat yang mewakili film kita, merayakan takdir. Di saat banyaknya pilihan, dia ambil itu, merayakan takdir. Di saat orang-orang menggunakan perbedaan sebagai sarana untuk saling serang, ada dua insan ODAD mau ambil dua perbedaan, dia beda agamanya, dia beda sukunya, dia beda ras, dia beda bicaranya, dia beda. Mengambil perbedaannya, merayakan takdir. Saya yang punya kisah dengan istri, nonton film tadi, kita tidak sadar ternyata itu kisah kita. Saya baru bilang dengan Komang di terakhir tadi, ternyata jadi juga mereka ya. Betapa hal-hal yang seperti ini walaupun minor ada sebenarnya. Sebab takdir yang kisahnya kita ini sudah lama tertulis jauh sebelum saya dengan Komang lahir di dunia. Kalau dia sudah tertulis, ambil Koraim, itu yang Komang. Kalau dia sudah tertulis, kenapa kau takut sama hal yang ini Komang ini? Ini lupakan dulu first conference dulu. Tadi subuh ini.
Dia bilang tidak usah kita pergi preskon deh Rai, tidak usah kita nonton premier deh. Saya takut di sana kita sholat bagaimana? Saya takut di sana sholat naik terlalu. Tadi pagi, tadi subuh ini, seluruh produksi ini bergerak pakai namamu. Orang ini bergerak setiap hari pakai nama Komang. Dia bilang tidak usah kita pergi sebentar kalau misalkan sholat kita nanti terganggu tuh. Saya berdoa ke kamu, semoga hari-harimu bisa dapat orang-orang yang seperti kamu. Nanti di surga, kan wajah orang di surga itu ada dua. Kalau bukan orang anak-anak di Palestina, kau lihat wajah istriku, wajah orang di surga. Kalau di surga nanti saya tidak ketemu kau, saya akan berterima kasih kepada Tuhan sebab kau di surga di atas. Terima kasih sudah menjadi istriku. Oke, terima kasih. Baru nyampe langsung diajak ngobrol. Sorry banget. Ngobrolnya langsung waktu itu langsung ke Naya sih. Jadi waktu di praskan sebelumnya kan memang bilang ada tantangan di mana film ini tuh menghadirkan dua kultur yang akhirnya menyatu. Begitu pula juga musiknya juga nanti akan ngikutin gitu loh. Cuma nanti akan dibungkus dengan lagu-lagu dari Rahim Laude yang sebelumnya tuh saya nggak terlalu banyak dengerin. Yang saya ingat yang memang judulnya Komang. Nah tapi karena tantangan itu saya terima, terus dari baca skrip sampai terima film dan pokoknya diarungin lah itu proses scoringnya. Ternyata nih salah satu pengalaman bikin scoring yang sangat menyenangkan. Terima kasih banget buat Pak Parwes kesempatannya, buat Naya arahannya, dan tentunya lagu-lagu dari Rahim Laude sendiri yang begitu ternyata didengerin nggak cuma lagu Komang tapi lagu lainnya tuh wah gila, itu magis sih. Pengalaman yang sangat-sangat oke banget untuk bisa pertama dari kultur musik Bali, terus riset juga kultur musik dari Buton dan suling ya. Dan dibungkus dengan nuansa musik dari lagu-lagu Rahim Laude. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sih. Ya. Sebelumnya Kakak Rahim, Kak Komang, terima kasih banyak sudah tidak menyerah. Karena tanpa kisah kalian ini mungkin saya akan main di film-film yang saya mati terus. Ya. Kebetulan Bapak dan Kakak Boy ini film pertama saya yang saya tidak mati. Saya hidup sampai akhir ini. Jadi di real life-nya ya, mungkin aku jadi punya pemikiran yang lebih terbuka sih terhadap segala hal gitu. Aku jadi belajar lebih mau memahami. Aku pengen bahas ke keluarga aja ya, karena seperti yang dilihat tadi kan ketika di tayangan banyak permasalahan dari Ode awalnya nih kan, gitu loh. Ode cuek, Ode terlalu idealis dan lain-lain, sehingga pada saat sudah sampai rumah yang dulunya biasa kalau mama tuh telepon harus 3-4 kali, sekarang harus 5 kali baru saya angkat. Gak lucu ya? Nah, satu kali ya apa langsung mau dia chat biasa saya langsung ya bun di mana bun, oke bun, gitu. Karena saya takut saya akan menyesal. Selama masih ada orang tuamu, kau kasihi, kau jaga, jangan sampai nanti ketika sudah tidak ada, yang ada hanya penyesalan saja. Gitu. Sebelum jawab itu aku pengen bilang tadi aku sempat ngintip sama Kanaya ngeliat kalian semua nonton dan seneng banget ngelihatnya, respons-responsnya bikin aku dan Kanaya kayak terharu ya, kayak oh ya ampun mereka suka. Dan oh ya oke aku jawab sekarang. Jawabnya pakai bahasa Bali. Bahasa Bali ya, jawabnya bahasa Bali pakai logat Pak. Boleh. Berproses sama semua orang yang ada di sini, aku senang banget bisa ketemu mereka semua. Ngerasa kayak ketemu keluarga yang baru dan
buktinya sampai sekarang lumayan masih sering kontak kan sama Kisha, sama Kanaya, sama Neneng. Dan kayak aku benar-benar ngerasa ini salah satu project yang hampir semua orang di sini tuh ngelakuinnya tulus dan dengan hati, dan emang semuanya ngerasa kayak project ini tuh penting banget buat mereka semua dan jadinya penting buat kita gitu. Senang banget ngerasa kita semua care sama proyek ini, bahkan seneng banget tadi waktu ngintip. Dan di press con sebelumnya kan Aurora sempat bilang, Aurora sempat pada saat review kok tatapannya Raim saat di tadi Jakarta. aku lihat tuh yang Iya bagian kan? itu. Nah, kita pengen lihat langsung di sini dong tatapan yang seperti apa sih yang kalian. Coba deh. Iya dong, coba deh. Tatapan seperti apa sih Kisha ke Raim ke Yang Omar? kayak kaget gitu loh, Ya, kayak coba. gitu, yang kayak sampai nggak bisa. Tatap dong, coba tatap. Yang dia harus Iya. dibantu berdiri gitu loh. Oh, Yang ini sama itu. sama Kang Gika. Sama Kak Angika. Oh, kalau sama Kak Pevita nggak cemburu? Enggak, sama Kak Angika yang itu. Itu kerasa banget. Kerasa Waktu apanya sih? nonton. Kayak kan dia ngeliatin aku kayak gitu. Emang tatapan kayak gitu? Nggak bisa, itu nggak boleh harusnya. Gak boleh Kisha. Coba Kisha sekarang kasih tatapan yang Enggak. Ini saya klarifikasi sebentar ya. Ya, boleh. silakan. Kenapa ternyata sama kayak kamu ngeliat aku waktu Nah, pertama kali. gitu. Nggak boleh kayak gitu. Cowok itu kan, Bukannya kamu cowok itu masih kan, ada aku di cowok itu pikiran kan, kamu. cowok itu kan banyak pertimbangan, ya kan. Sedangkan posisinya Enggak, saya lagi aja sama. kamu lagi lupakan sama aku. Ayo. Saya pindah dulu ya. Kenapa dua kali preskon 2 kali di tengah? Enggak, itu kan posisinya kan saya lagi sama Maman kan. Iya. Lagi sama Maman. Kalau aku nggak ikutin maunya dia, kan dia marah. Aku nggak dikasih kerjaan, betul tidak? Kamu apaan? Terus kenapa harus ngeliat dia kayak gitu? Nah. Gak perlu. Itu alasannya nggak masuk akal sih menurut aku. Kisha yang ditambah apa ini Kisha deh. Oke, tepuk tangan untuk Aurora dan Kisha. Tapi kita jangan lupa juga perjuangannya Arya di sini. Aku tuh sumpah, teman-teman, sebelum ke Azza bentar sedikit ya. Aku tuh nganggap dia udah kayak abangku sendiri. Udah sedekat itu. Tapi saya nggak nyangka di film ini sepengkhianat itu. Reseng nih orang gitu ya. Sabar gitu ya. Azan doang ada tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Tadi rela kesini pulangnya nungguin Arya katanya. Ya gimana Azan berproses bersama dengan teman-teman di sini dan karakter kamu tadi kena juga di hati teman-teman penonton nih ternyata. Iya, senang banget berkali-kali. Jujur aku nggak bisa berkata-kata ya, terhitung sejak film ini selesai tadi kayak bilang ke Kisha Alvaro, gue nggak expect kalau semanis ini gitu. Kemudian aku kitanya apa? Iya, bukan kitanya, film ini. Saya nggak berekspektasi kalau ini film semanis itu. Iya. Kemudian setelah itu saya ngomong, saya apresiasi untuk Kisha, lu keren banget, gue bangga sama lu gitu. Boleh tepuk tangan untuk Kisha dong. Luar biasa ya. Kemudian tadi kembali ke pertanyaan, aku senang banget berproses bareng teman-teman seluruh kru dan juga cast Komang. Karena aku banyak belajar, mungkin buat teman-teman belum tahu ini film pertamaku dan aku banyak banget belajar di dalam project ini. Kemudian berkali-kali aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk Bapak Jan Parwes, Servia, Kanaya, Anindita dan seluruh teman-teman yang sudah memberikan wadah untuk aku banyak belajar di sini. Itu nggak ternilai harganya gitu, luar biasa. Karena kalau dipikir siapa aku bisa dikasih kesempatan untuk terlibat serta belajar di project yang luar biasa ini Kak Dias. Yes. Dan ya untuk Arya, Arya itu berkali-kali aku bilang, Arya itu cowok green flag yang tidak memaksakan kehendaknya. Dia sayang sama Komang, dia suka sama Komang, tapi dia lebih seneng kalau Komang bahagia sama pilihannya. Sama-sama green ya, jadinya gampang untuk Zando melatih Arya ya. Tapi nggak tahu. Arya aslinya nggak kayak gitu. Karena saya mau bunuh itu orang. Jangan dibunuh.
Hei Arya, berhenti stalking istriku Arya. Hei Arya, Sampai sekarang kamu sudah bahagia, hei. Gimana nih? Ya, senang bisa. Berdiri ya, maaf. Ya, tapi seru ya syuting di Bau. Pertama kali kamu syuting ke Bau berarti. Pertama kali syuting di luar pulau. Di luar pulau bahkan ya. Nah, gimana rasanya pengalaman syuting di sana saat melihat keindahan Bau-Bau? Ya senang. Di sana proses syutingnya juga menyenangkan. Lokasinya bagus banget, tapi ada satu hal yang bikin khawatir adalah saat syuting di situ. Katanya tuh kalau lokasinya hujan, aku bakal diganti. Dan alhamdulillah aku doa. Itu siapa tuh? Siapa itu? Siapa yang mau tadi? Sampai sekarang masih merasa Kalau hujan aku bakal diganti. Ya Allah, semoga gak hujan ya Allah. hujan diganti. Itu gak hujan ya? Tapi awalnya udah gerimis dikit. Oh. Maksudnya, ya. Terus kata Om Arif, ya udah. Oh ini sampai kalah premier loh. Saya mau klarifikasi bukan saya ya. Ya terima kasih Sultan. Kalau Askia gimana Askia? Tadi pertanyaannya gimana? Seneng ya syuting bareng sama Sultan Kanaya di pulau di Bau-Bau? Seneng ya? Kalau tadi kan ada pengalaman. Kalau Sultan tadi katanya kalau hujan diganti. Kalau kamu ada cerita apa? Kalau cerita ya paling ya Kanaya kadang-kadangnya gimana sih? Galak nggak? Pelan-pelan nggak atau gimana? enggak sih, pasti baik banget di direknya. Aku juga anaknya kan agak cicilan dikit, tapi kalau di direct gak tau gampang gitu. Asik. Itu karena takdir itu. Itu dia. Takdir. Karena hidup itu kan perjalanan takdir. Dan takdir juga saya merokok akhirnya. Sumpah itu saya 15 tahun sudah berhenti merokok. Dan itu pertama kali saya merokok lagi, yaitu saya anggap sebagai takdir. Pak Paulus, saya nyalain Pak Paulus, saya merokok lagi, takdir. Saya malu bahwa hidup itu adalah perjalanan takdir. Jadi tapi saya merokok cuma sekali itu aja di film itu. Terakhir itu ya. Dan akhirnya saya berhenti lagi, dan itu pun karena takdir. Iya. Dan takdir juga yang membawa saya ke gedung ini dan bisa bersilaturahmi di dalam kondisi yang sangat membahagiakan. Karena saya dengar gaungnya Komang di luaran itu sangat-sangat positif, dan bismillah dalam hati saya, mudah-mudahan film ini bisa mengena di hati para penontonnya. Nanti ketika lebaran kita sama-sama bersyukur bahwa ada dua manusia yang karena takdir dipertemukan, walaupun perbedaan itu juga takdir, tapi mereka bertemu dan akhirnya punya anak. Itu juga takdir. Takdir. Ya. Udah itu aja. Pokoknya saya ngomong masalah takdir di poin ini. Tidak usah terlalu begitu, saya jadi tegang. Saya jadi tegang ya. Takdir. Udah wajar muncul. Iya, wajar muncul. Tapi gini ya teman-teman, saya ini alhamdulillah sudah berkarir di industri film ini 1 dekade. Jangan tepuk tangan, malu gak sih ngomong 1 dekade di samping kamu? Kan apa juga? Ya lari. Iya, itu karena takdir. Tapi kamu Cus, sebagai orang timur yang tidak pernah berpikir bahwa saya itu akan ada di dalam sebuah film, bisa main di film itu aneh sekali, sebuah pengalaman ya yang sangat aneh sekali untuk saya gitu. Jadi waktu pertama kali saya main film, saya pikir ya udahlah ini mungkin kesempatan sekali saya mau hidup. Lalu saya main film lagi, oh masih dipanggil. Lalu saya main film lagi tahun berikut, oh ternyata masih ada juga, masih boleh saya main gitu. Sehingga saya sampai pada titik ini tahu Mucus, untuk orang yang tidak pernah tersentuh dengan pembuatan film, tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan main film itu, bagi saya pribadi itu sesuatu yang
takdir Allah yang sangat indah. Tapi ada satu hal setelah saya jalani selama bertahun-tahun ini, saya tuh bermain sebagai orang timur di hampir semua filmnya saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa ya, tapi tidak apa-apa. Tapi faktanya adalah saya itu bermain dengan bermacam-macam etnis ya teman-temannya. Saya pernah jadi orang Papua, saya pernah jadi orang Sumba, saya pernah jadi orang Makassar, saya pernah jadi orang Timur in general gitu ya. Tapi setelah saya ingat-ingat, saya tidak pernah jadi orang Buton di semua film yang saya perankan. Jadi terima kasih banyak Raim Laude, Pak Parwes, teman-teman Naya yang sudah ajak saya, sehingga saya punya karakter di satu film yang mana itu merupakan identitas aslinya saya. Terima kasih banyak, film Komang ini telah membawa saya menjadi dirinya saya di tanahnya saya, karena syutingnya juga di tempatnya saya. Jadi itulah sebuah karya film yang luar biasa ya. Dia memberi makna kepada masing-masing orang. Kisah akhirnya tidak meninggal dalam filmnya. Ya, itu sebuah makna gitu. Kita masing-masing punya makna gitu. Yang meninggal bapaknya. Om Ucus akhirnya setelah bertahun-tahun tidak pernah merokok, akhirnya menyalakan sebatang rokok lagi. Saya ingat dari, nggak enak ternyata ya. Nggak enak. Kalau udah pernah berhenti itu nggak enak emang. Saya juga akhirnya dalam sebuah film ini menjadi diri saya. Syuting di lingkungannya saya. Jadi kalau dia tadi lihat itu orang lari-lari di tempat, nah di jalanan itulah saya kecil dulu lari-lari di situ. Di laut-laut itulah dulu saya memancing. Dan itu terjadi karena Raim dan Komang melahirkan sebuah cerita yang akhirnya bisa membawa saya juga kepada takdirnya saya sendiri. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan film ini memberi makna untuk kita semua.